Cerita lembu milik seorang anak Bani Israel. Imam Al-Baghawi dan yang lainnya menceritakan riwayatnya sebagai berikut. Pada zaman Bani Israel ada seorang yang kaya yang tidak mempunyai seorang anak pun. Ahli waris satu-satunya adalah anak pamannya yang fakir. Ahli waris tersebut mengira bahwa saudaranya yang kaya itu masih lama hidupnya. Oleh karena itu, dia membunuhnya agar segera mendapatkan warisan darinya. Dia membawa jenazah saudaranya ke suatu kampung dan melemparkannya. Pada pagi harinya, dia menuntut balas atas kematian saudaranya yang telah dibunuhnya. Dia datang bersama orang lain untuk menghadap Nabi Musa alaihissalam. Al-Kalabi berkata, kejadian itu terjadi sebelum turunnya wahyu yang menerangkan sumpah keluarga korban yang menuntut balas dalam kitab Taurat. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjelaskan kepada mereka perkara orang yang dibunuhnya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintah mereka untuk menyembelih sapi betina. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qalu atattakhiduna hujwa. Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan. Mereka, maksudnya Bani Israel, mengira bahwa Nabi Musa alaihissalam mengejek mereka hingga mereka berkata, apakah kamu mengejek kami? Kami bertanya kepadamu tentang orang yang dibunuh, namun kamu menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Nabi Musa alaihissalam menjawab sebagaimana yang tertera di ayat selanjutnya. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang jahil. Maknanya, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, jangan termasuk golongan orang-orang yang mengejek kepada orang-orang mukmin. Ketika mengetahui bahwa perintah menyembelih seekor sapi betina itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun Bani Israel maksudnya menanyakan sifat sapi betina yang harus disembelih tersebut. Dalam permintaan mengenai sapi betina terkandung suatu hikmah yang besar, yaitu sebagai berikut. Pada masyarakat Bani Israel ada seorang anak laki-laki yang saleh. Dia mempunyai seorang anak dan seekor anak sapi betina. Pada satu hari, dia membawa anak sapi tersebut ke sebuah hutan dan melepaskannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu sapi ini untuk anakku jika dia telah besar. Setelah beberapa waktu kemudian, laki-laki yang saleh tersebut meninggal dunia, sedangkan sapi betina itu tetap berada di hutan selama beberapa tahun. Jika ada orang yang melihatnya, sapi itu lari. Setelah anak saleh itu besar, dia tumbuh menjadi orang yang berbakti dan dapat membagi waktu dengan baik. Baik dari waktu beribadah, dia susun, dia manage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dia membagi waktu malam menjadi 3 bagian, sepertiga untuk beribadah, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga lagi duduk di samping kepala ibunya untuk menjaga dan melayaninya. Apabila ia telah pergi, dia berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar, lalu
menggendong kayu bakar itu di pundaknya, serta menjualnya di pasar. Dari hasil penjualannya itu, sepertiganya dia sedekahkan, sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya lagi untuk ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan untukmu seekor sapi betina yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan. Berangkatlah ke sana dan berdoalah kepada Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, agar dia mengembalikan sapi itu kepadamu. Tandanya adalah apabila engkau melihatnya akan tergambar seolah-olah sinar matahari keluar dari kulitnya, dan sapi itu bagaikan sapi emas karena bagus warnanya dan kuning warnanya seperti emas." Mendengar cerita ibunya, anak lelaki itu pergi ke hutan dan melihat sapi tersebut. Emang ada, sapi tersebut sedang merumput. Berteriaklah anak itu secara berteriak sayang ya, dan seraya berkata, "Aku hendak mengambilmu dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Yakub." Anehnya dan benar saja, sapi itu berjalan dengan santainya menghampiri si pemanggil, yakni si anak kecil tadi, si anak yang saleh tadi. Lalu sapi itu berdiri di hadapannya. Kemudian dia memegang leher sapi dan mengelus-ngelusnya, serta sapi itu sangat jinak. Padahal sebelumnya sapi itu kalau ada orang lewat langsung berlari kencang menghindarinya. Si anak tersebut menuntunnya. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapi itu berbicara, "Wahai pemuda yang berbuat baik kepada ibunya, tunggangilah aku karena hal itu akan lebih mudah bagimu." Tapi pemuda itu berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak menyuruhku untuk menunggangimu, wahai sapi, tetapi hanya mengatakan kepadaku untuk memegang lehermu." Si sapi pun berkata lagi, "Demi Tuhan Bani Israel, andaikan kamu tidak menunggangiku, niscaya kamu tidak akan mampu membawaku. Berangkatlah kamu, dan jika kamu memerintahkan gunung agar mencabut dirinya dari dasarnya dan berjalan bersamamu, niscaya dia melakukan karena kamu berbuat baik kepada ibumu." Kemudian berjalanlah pemuda itu bersama sapi tersebut menuju ibunya. Ibunya berkata kepada sang anak, "Sesungguhnya kamu adalah orang fakir yang tidak mempunyai harta, dan terasa berat bagimu mencari kayu bakar pada waktu siang hari, sedangkan pada waktu malam hari kamu beribadah. Maka pergilah kamu ke pasar dan jualah sapi betina itu." Dan anak itu berkata, "Berapakah harus aku jual, wahai ibu?" Ibunya menjawab, "Jualah 3 dinar. Namun janganlah kamu menjualnya tanpa musyawarah dulu denganku." Maka berangkatlah pemuda itu membawa sapi betina peninggalan sang ayah dengan pesan ibunya untuk dijual ke pasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat pada waktu itu untuk memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluknya, serta menguji pemuda itu sebagaimana balasan bagi orang yang berbuat baik kepada ibunya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sebetulnya. Lalu malaikat itu berkata kepada pemuda itu, "Berapakah kamu akan menjual sapi betina itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku akan menjualnya 3 dinar, dan aku akan mensyaratkan kepada keriduan ibuku dulu." Malaikat itu berkata lagi, "Ini untukmu 6 dinar. Aku beli sapi ini seharga 6 dinar. Namun janganlah engkau bermusyawarah dengan ibumu dulu." Pemuda itu menjawab, "Andaikan kamu memberikan kepadaku jumlah dinar seberat sapi ini, niscaya aku tidak akan mengambilnya, melainkan dengan keriduan ibuku." Lalu dia kembali kepada ibunya dan memberitahukan bahwa ada yang berani membeli dengan harga 6 dinar. Ibunya berkata, "Jualah dengan harga 6 dinar, namun harus ada keriduanku." Kemudian berangkatlah pemuda itu
membawa sapi betina tersebut ke pasar, dan datanglah malaikat seraya berkata, "Apakah engkau telah mendapatkan persetujuan dari ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Aku telah diperintahkan oleh ibuku menjualnya, tidak kurang tidak lebih 6 dinar, dengan syarat aku harus mendapatkan ridhonya." Kemudian malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu 12 dinar, dengan syarat tanpa keridhoan ibumu." Namun pemuda itu menolaknya. Dia pun kembali kepada ibunya, serta memberitahukan hal itu secara rinci, tidak ada yang terlewat. Ibunya lalu berkata, "Sesungguhnya yang datang kepadamu yang hendak membeli sapi itu adalah seorang malaikat." Bayangkan saudara-saudara, ibunya yang solehah itu sanggup membaca. Inilah pesannya, sanggup membaca keadaan. Kemudian ibunya melanjutkan, "Dia datang menyerupai seorang manusia kepadamu untuk menguji kamu. Apabila dia datang lagi kepadamu, tanyakan kepadanya tentang sapi itu." Saat pemuda itu bertemu lagi dengan malaikat, dia berkata, "Apa Tuhan menyuruhku untuk menjual sapi betina ini atau melarangnya?" Malaikat itu pun berkata, "Pergilah engkau kepada ibumu, katakan kepadanya untuk menahan sapi betina ini, karena Nabi Musa bin Imran akan membelinya darimu untuk seseorang yang telah dibunuh dari Bani Israel. Janganlah kamu menjualnya, kecuali dengan jumlah dinar sepenuh kulitnya." Mereka pun menahan sapi betina tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina itu. Bani Israel senantiasa bertanya kepada Nabi Musa tentang sifat sapi yang akan disembelihnya itu. Beliau pun menerangkan dengan jelas kepada mereka seekor sapi betina yang hanya satu-satunya milik pemuda yang berbuat baik kepada ibunya. Hal itu sebagai anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada pemuda tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratan la faridun wala bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insya'allah lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratan la dalulun tushirul arda wa la taskil harsa musallamah la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Shadaqallahul adzim. Dan mereka menjawab, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata atau bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata,
mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka membelinya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Al-Baqarah ayat 68-71. Lalu mereka mencari ciri-ciri sapi yang telah disebutkan tadi, namun mereka tak menemukan sapi betina yang lengkap sifat-sifatnya, kecuali sapi betina yang terdapat pada seorang anak laki-laki yang saleh tadi. Kemudian mereka membeli sapi itu dengan harga sepenuh kulitnya. Mereka lalu menyembelihnya dan memukulkan sebagian badan sapi tersebut kepada orang yang dibunuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, hiduplah orang yang telah dibunuh itu dalam keadaan darahnya masih mengalir dari lehernya, seakan-akan baru dibunuh, seraya berkata, orang yang membunuhku adalah anak pamanku. Dengan demikian, orang yang telah membunuhnya diharamkan mendapatkan warisan.